Baik, malam hari ini kita akan berbicara, belajar firman Tuhan mengenai berkat daripada Allah Tritunggal. Dan memang pada minggu-minggu terakhir ini Tuhan singkapkan, Tuhan wahyukan bahwa Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu sebetulnya mereka secara bersama-sama, mereka secara simultan, mereka itu terus bekerja di tengah-tengah kita semuanya. Dan pada masa-masa seperti sekarang ini, di mana masa kegelapan dan kekelaman itu menutupi bumi dan bangsa-bangsa, dan juga tidak menentu, ya sekarang pandemi situasinya tidak menentu kapan akan berakhir, lalu seperti apa akhirnya. Banyak orang mencoba meramal, banyak orang mencoba membuat teori, banyak orang mencoba membuat asumsi, membuat dugaan, bahkan segala macam lah. Tapi sejujurnya kita tidak tahu persis akan seperti apa jadinya. Nah, namun kita bisa percaya bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Allah itu terus bersama-sama dengan kita. Allah Bapa, Allah Anak itu terus bekerja di tengah-tengah kita semuanya. Nah, karena itulah pada malam hari ini saya bicara mengenai berkat daripada Allah Tritunggal. Nah, saya berharap firman Tuhan ini akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Bagaimana membayangkan bahwa sebetulnya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu terus bekerja dalam kehidupan kita. Membayangkan itu betul-betul melegakan, menyadari, memahami dan mengerti bahwa Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu ada bersama-sama dengan kita, itu betul-betul melegakan. Nah, saya akan bacakan dari satu bagian firman Tuhan. Saya berharap ini akan memberikan gambaran kepada kita semuanya. Ada di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31, ya. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Allah Bapa di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi saya membayangkan bahwa Allah Bapa itu entah bagaimana, ya. Kita pikir di surga dia tidak melakukan apa-apa, tapi sebetulnya keberpihakannya itu pada kita, perhatiannya itu pada kita, kasihnya itu tidak pernah berhenti atas kehidupan kita. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Bapa yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semuanya, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ayat yang ke-33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Ini adalah gambaran daripada keberpihakan Tuhan, keberpihakan Allah kepada kita. Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Jadi betul-betul dia itu seakan-akan begini, ya, tersirat begini. Bahkan dia mengorbankan, dia tidak menyayangkan anaknya yang tunggal yang dia kasihi untuk saudara dan saya. Loh, kenapa Pak bisa sampai seperti itu? Karena Allah di pihak kita. Karena dikatakan demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini. Tentu yang dikasihi bukan barang, yang dikasihi adalah saya dan saudara. Dia mengasihi saya dan saudara sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, ya, mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa melainkan beroleh keselamatan. Nah, Alkitab mengatakan Dia menyerahkan anaknya yang tunggal ganti saudara dan saya, dan seakan-akan Dia tidak menyayangkan, ya, tersirat bahwa Dia mengorbankan anaknya. Demi siapa? Demi saya dan saudara. Nah, menyadari kebenaran ini itu sangat melegakan. Bahwa Allah Bapa itu ada di pihak saya dan saudara. Dan itu tidak berhenti.
Itu tidak berhenti dengan ketika Yesus naik ke surga lalu selesai dan sebagainya. Ya, kadang-kadang kita mendapatkan gambaran bahwa Allah Bapa itu bekerja pada zaman perjanjian lama, lalu ketika zaman Injil itu adalah zamannya Yesus Kristus, sekarang ini zamannya Roh Kudus. Secara praktek langsung memang begitu, tapi sebetulnya itu tidak menghentikan keberpihakan Allah Bapa itu atas kepada kita semuanya, sehingga kita bisa katakan, siapakah yang akan melawan kita? Siapa yang akan melawan kita? Siapa yang akan menuntut kita? Dikatakan bahwa Dia yang membenarkan saya dan saudara. Jadi membayangkan kebenaran ini dan menyadari dan memahami dan terus berpegang, ya Tuhan. Lalu siapa yang akan menuntut saya? Siapa yang bisa memisahkan saya dari kasih Tuhan? Bahkan dikatakan begini, kalau Dia tidak menyayangkan anaknya yang tunggal untuk saya dan saudara, bagaimana mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada saya dan saudara bersama-sama dengan Dia? Bersama-sama dengan siapa? Bersama-sama dengan Yesus. Jadi yang pertama adalah keberpihakan Allah Bapa ke dalam kehidupan kita itu betul-betul melegakan. Bisa dikatakan, siapa yang menjadi lawan kita? Apakah orang mengatakan, Pak, ini ada konspirasi elit global, siapakah yang akan melawan kita? Pak, ini ada kuasa-kuasa, ada kutuk dan sebagainya. Kita hadapkan saja akan ayat ini, kita urus dengan ayat ini. Ya, kalau orang bersidang di pengadilan itu kan adu pasal, adu ayatnya. Kalau saudara ada ancaman, ada tuntutan, ini ada konspirasi ini Pak, ini akhir zaman dan sebagainya dan sebagainya. Lalu bagaimana? Ya, so what gitu loh, ya, ya so what gitu loh. Nah, ini Allah di pihak kita. Lupa ini tapi kan ini, ada antikris dan sebagainya. Oh ya, antikris akan mencoba menjebak saya dan saudara, mencoba memisahkan saudara dari kasih Allah. Lalu kalau Allah di pihak kita, saudara berpikir lalu Allah itu akan membiarkan saudara diombang-ambingkan, saudara dibingungkan, saudara dikacaukan, saudara dijebak, saudara menjadi korban konspirasi? Apakah saudara membayangkan bahwa Allah itu akan membiarkan saudara seperti itu? Tidak mungkin. Loh Pak, dari mana? Ayat ini mengatakan Allah di pihak saya dan saudara. Amen. Dia sudah mengorbankan anaknya yang tunggal untuk saudara dan saya. Amen. Bagaimana mungkin Dia tidak menyerahkan, memberikan segala sesuatu untuk hidup yang baik kepada saudara dan saya? Jadi yang pertama, Allah itu di pihak kita. Kemudian Yesus Kristus, ayat yang ke-33 dan 34. Siapakah yang akan menggugat, Roma pasal 8 ya, masih Roma pasal 8. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati bagi saudara dan saya, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi saya dan saudara, menjadi pensyafaat bagi saya dan saudara. Saudara berpikir, kita mungkin berpikir ketika Yesus naik ke surga lalu tugasnya selesai, lalu Dia ya relaks di surga. Ternyata tidak. Begitu Dia naik ke surga, pada detik berikutnya, sesaat kemudian setelah Dia meninggalkan muka bumi ini, sesaat kemudian naik ke surga, dikatakan Dia langsung duduk di sebelah kanan Allah. Tidak ambil cuti beberapa hari, ya, tidak ambil cuti beberapa minggu. Dikatakan bahwa langsung Dia duduk di sebelah kanan Allah, yang lalu terus menjadi pembela bagi kita. Menjadi pembela bagi kita. Dia akan di hadapan Bapa, Dia menjadi pembela. Dia katakan, Bapa, aku sudah mati bagi anak-anakmu, aku sudah bangkit bagi anak-anakmu, darahku sudah tercurah bagi anak-anakmu, mereka sudah terima keselamatan dan sebagainya. Tapi juga membela saya dan saudara. Yesus juga katakan, Bapa, hidup di dunia itu tidak mudah. Begitu banyak godaan, begitu banyak masalah. Aku berdoa, Dia membela, tolong anak-anakmu. Dan ketika Yesus itu membela kita, itu membuat Allah campur tangan dalam kehidupan saya dan saudara.
membuat Allah campur tangan dalam kehidupan saya dan saudara. Di satu sisi dia mengatakan, Bapak, aku sudah selesai dengan tugasku di muka bumi, tapi sekarang aku mau menjadi pembela, aku mau menjadi pensyafaat bagi anak-anakmu yang di muka bumi. Hidup di muka bumi itu banyak godaan, hidup di muka bumi itu banyak masalah. Ketika mereka belum menikah, mereka punya banyak masalah. Setelah menikah ternyata juga banyak masalah, lebih banyak. Ya, belum punya anak, lalu punya anak ternyata juga masalah. Jadi aku berdoa, Bapa, tolonglah mereka. Itu akan membuat Allah Bapa itu campur tangan dalam kehidupan saya dan saudara. Itulah fungsi pembela. Jadi Yesus tidak nganggur, dan Bapa melihat Yesus menjadi pembela. Bapa lalu campur tangan melakukan rekayasa ilahi dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi Allah Bapa dan Allah Anak itu sama-sama bekerja ketika dia di surga.